Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 921. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akhir, Qingchen dan Xingtianya keluar bersama, dan banyak orang kuat juga meninggalkan aula lelang dengan penuh semangat, berbicara dalam kelompok tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar di pelelangan ini. Chen Shao, apa yang akan kita lakukan sekarang? Setelah meninggalkan rumah tuan kota, Yu Qiansu bertanya dengan suara rendah. Saat ini Xingtianya juga menatap. Xingtianya, kamu pergi dan cari tahu kediaman kastil api itu untukku. Ingat, kamu hanya perlu mencari tahu tentang itu. Jangan khawatirkan tentang yang lainnya. Jangan mengejutkan pihak lain, kata Qingchen. Dia memberi perintah kepada Xingtianya. Ya, baik tuan, kata Xingtianya. Matanya menunjukkan kegembiraan dan dia langsung menghilang di tengah keramaian. Xingtianya dapat membangun kekuatan menengah di alam surga timur dan menempati tempat budidaya kasual laut jiwa bela diri. Secara alami dia masih punya sarana. Setelah beberapa saat dia kembali dan menemukan lokasi spesifik para ahli dari kastil api itu. Pergi, ayo bawa kami. Dipimpin oleh Xingtianya, Qingchen dan yang lainnya memasuki sebuah jalan. Secara acak menemukan sebuah kedai minum, memesan anggur dan makanan, lalu duduk di dekat jendela, makan dan minum, sambil melihat sebuah bangunan tidak jauh dari sana. Sebagai kekuatan di laut pasang surut, kastil api berlapis emas secara alami memiliki penduduk di kota Dongguang dan tidak perlu tinggal di restoran seperti Qingchen dan yang lainnya. Dan fungsi penduduk ini terutama digunakan untuk menjual barang curian setelah mendapatkan beberapa harta di laut pasang surut. Sebagai pemilik kastil muda dari kastil berlapis emas, dia pasti akan kembali ke kediaman segera setelah dia melelang barang semacam itu. Namun Qingchen memperkirakan bahwa mereka tidak akan tinggal lama, jadi mereka menunggu dengan tenang untuk kesempatan yang tepat. Selama periode ini, tuan muda dari kastil api berlapis emas itu tinggal dan tidak pernah pergi, dan Qingchen juga samar-samar merasakan aura rubah peri berekor 9, jadi dia tidak khawatir tersesat. Qingchen diam-diam menebak bahwa alasan mengapa tuan muda kastil api itu tinggal di daerah pemukiman mungkin karena dia ingin menaklukkan rubah peri berekor 9. Dan ternyata tebakan Qingchen benar. Pada saat ini di sebuah ruangan mewah di tempat tinggal itu, tuan muda dari kastil api itu menatap kotak batu giok hitam di depannya dengan tatapan kesal. Di bawah tangannya, rubah peri berekor 9 segera muncul di kotak batu giok hitam itu. Dan seorang ahli kuat yang menjaganya yang disebut Huo Tua juga telah menjaga tuan muda kastil api itu. Dan dia tetap berada di samping tuan muda kastil api itu dan tidak pernah pergi. Brengsek. Pemilik kastil muda dari kastil api berlapis emas itu tahu apa yang membuatnya gila, dan pada saat ini dia sangat marah sehingga dia berteriak kepada rubah peri berekor 9 itu. Cepat tunjukkan wujud manusiamu. Jangan berpura-pura bodoh. Mengetahui bahwa kewarasanmu tidak rendah. Kamu pasti bisa mengerti apa yang dikatakan oleh tuan muda ini. Saat ini rubah peri berekor 9 yang disegel di dalam kotak batu giok hitam itu hanya menggoyangkan 9 ekornya tanpa berubah menjadi wujud manusia. Dan dia hanya berubah menjadi roh senjata. Aku tidak ingin marah. Oke, pemuda ini menyukai Anda. Karena Anda enggan tunduk kepada pemuda ini, maka jangan salahkan pemuda ini karena berbuat kejam. Apakah Anda pikir Anda akan aman dan sehat dengan bersembunyi di dalam kotak batu giok itu? Ketika putra ini kembali ke benteng api emas, pemuda ini akan menggunakan 9 hari dan 9 malam untuk menyempurnakan Anda setiap hari. Dan lihat apakah Anda akan masih tidak tunduk kepada keinginan tuan muda ini. Huo Tua, ayo pergi, kita kembali ke benteng api emas terlebih dahulu, kata tuan muda benteng api berlapis emas itu. Huo Tua segera berdiri di samping. Tuan kastil muda, apakah kita akan kembali sekarang? Kata Huo Tua itu. Ya, kita kembali sekarang, kata tuan muda kastil api itu. Ya, baik tuan kastil muda, aku akan segera mengaturnya, kata Huo Tua. Setengah jam kemudian Huo Tua dan yang lainnya telah menyiapkan segalanya dan memanggil 2 penjaga yang ditempatkan di sini.
Setelah mereka semua menyamar, mereka kemudian diam-diam pergi ke pintu belakang dan pergi ke gerbang kota. Saat ini di sebuah restoran yang tidak jauh dari sana, Qin Chen yang sedang duduk bersila dan menutup matanya tiba-tiba membuka matanya dan cahaya dingin meledak dari matanya. Apakah mereka akhirnya kembali? Kata Qin Chen. Segera kemudian Qin Chen bergerak. Dia diam-diam mengikuti dari belakang dan melihat bahwa orang-orang dari benteng api emas itu tidak memiliki jejak penyamaran. Mereka berubah menjadi karapan kecil biasa dan meninggalkan gerbang kota Dongguang. Jika Qin Chen tidak bisa merasakan lokasi roh peri rubah berekor 9, ia mungkin akan kehilangan jejak pihak lain. Qin Chen tidak terburu-buru, dia diam-diam mengikuti di belakang lawan. Bahkan tergantung dari kejauhan, bagaimanapun dia bisa merasakan napas rubah peri berekor 9, jadi dia tidak khawatir. Tidak lama setelah itu, Qin Chen melihat orang-orang dari benteng api emas ini tiba di dermaga di luar kota Dongguang dan kemudian naik perahu terbang ke Laut Pasang Surut. Qin Chen diam-diam mengikuti sebelum memasuki Laut Pasang Surut. Tiba-tiba dia menangkap sosok dari sudut matanya dan langkahnya berhenti tiba-tiba. Ini adalah sosok yang kurus. Setelah orang-orang dari benteng api meninggalkan dermaga, orang ini dengan tenang muncul dari sudut dermaga, menatap dengan dingin ke arah kapal terbang yang membawa para ahli dari benteng api, dan senyum dingin ditarik dari sudut mulutnya. Itu adalah Xiao Haojun, master formasi hantu. Meskipun orang ini menyembunyikan sosoknya, Qin Chen dapat merasakan aura yang akrab dari lawan. Dan itu adalah master formasi hantu. Ahli yang sebelumnya telah berkompetisi dengan tuan muda kastil api itu dilelang untuk memperebutkan harta rubah peri berekor 9. Master formasi hantu itu tidak tahu kapan dia bersembunyi di sini dan dia benar-benar menatap orang-orang dari benteng api emas itu. Master formasi hantu itu diam-diam melirik sekitar dan Qin Chen segera menundukkan kepalanya, berpura-pura menjadi seorang prajurit biasa yang menunggu di dermaga untuk perahu terbang. Master formasi hantu melirik sekitar dan setelah merasa tidak ada kelainan yang ditemukannya, sosoknya bergetar dan dia diam-diam memasuki Laut Pasang Surut dan diam-diam mengikuti ke arah para ahli dari benteng emas itu pergi. Qin Chen berdiri di tempat dengan ekspresi suram di wajahnya dan butuh waktu lama sebelum dia berbisik. Tanpa diduga, guru suci formasi hantu itu juga telah menargetkan tuan muda dari kastil emas itu. Jantung Qin Chen sedikit berdebar, untungnya dia lebih berhati-hati dan tidak segera menindaklanjuti. Kalau tidak, ia akan ditargetkan oleh master formasi hantu. Dan ketika saatnya tiba, master formasi hantu itu pasti akan mengambil keuntungan dari pertarungannya dan tuan muda kastil api itu. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Namun master formasi hantu juga mengincar orang-orang dari benteng api. Tetapi Qin Chen memiliki pemikiran di dalam hatinya, lebih baik menjadi nelayan dan mendapatkan keuntungan setelah pertarungan orang lain. Qin Chen saat ini hanya perlu untuk memikirkan cara agar persembunyiannya tidak diketahui oleh lawan. Qin Chen menaiki perahu terbang dan mengikuti dari belakang. Qin Chen kemudian merasakan bahwa master formasi hantu lebih kuat daripada penjaga di samping tuan muda kastil api itu yang dipanggil Huo Tua. Namun meskipun master formasi hantu lebih kuat, perbedaan antara keduanya tidak besar. Menurut tren ini, kedua belah pihak mungkin masih memiliki pertempuran yang panjang. Jadi, Qin Chen hanya memandangi perahu terbang yang dinaiki oleh para ahli dari kastil api itu. Dan selain ahli yang bernama Huo Tua, di samping tuan muda kastil api itu, juga nampak ada dua penjaga yang merupakan ahli puncak di tahap tengah guru suci. Saat ini, master formasi hantu telah memulai mencegat kapal perang yang membawa para ahli dari kastil api itu dan ingin menjarah harta mereka. Master formasi hantu, apakah kamu berani merampok kastil emasku? Kata Huo Tua, dia berteriak dengan dingin kepada master formasi hantu. Kastil emas, apakah itu luar biasa? Jika pemimpin kastil emas ada di sini, mungkin lelaki tua ini masih sedikit takut, tetapi hanya kamu. Master formasi hantu itu nampak mencibir. Menurutmu kursi ini ada di sini, apakah menurutmu kursi ini tidak memiliki persiapan? Lihatlah formasi hantuku. Kata master formasi hantu itu, dia tertawa dan kemudian dia meremas taktik dengan kedua tangannya. Dan segera di tubuh Xiao Haojun, master formasi hantu itu, semburan cahaya gelap terpancar ke segala arah. Seketika kekosongan radius ribuan mil langsung diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan.
dan tampaknya terisolasi dari dunia ini. Dan saat ini sosok master formasi hantu itu juga telah menghilang. Formasi hantu. Wajah Huo tua itu tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Pada saat ini tubuh Xiao Jun telah lama menghilang dan pada saat ini hanya suaranya yang bergema ke segala arah, membuat orang tidak dapat membedakannya dan merasa kebingungan. Ya, Anda dapat mengenali formasi ini dan Anda bisa mati di bawah formasi ini, kata Xiao Jun. Tidak jauh dari sana di atas kapal terbang, wajah tuan muda kastil api itu juga nampak sangat jelek. Meskipun dia tetap berada di kapal terbang, rasanya sangat aman. Tetapi pada saat dia sudah dibungkus dengan formasi hantu ini, wajahnya sedikit pucat. Menilai dari penampilan Huo tua, dia juga menduga bahwa formasi itu agak luar biasa. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba bergegas ke para master dari kastil api yang berada di kapal terbang lalu berkata, "Semua orang pergi dengan cepat untuk melindungi tuan muda ini." Di atas kapal terbang selain dia ada lebih dari selusin master tingkat guru suci dan ada 2 ahli guru suci puncak tahap tengah, dan kombinasinya adalah kekuatan yang kuat. Orang-orang itu tidak ragu ketika mereka mendengar kata-kata tuan muda kastilnya dan mereka menggunakan keterampilan mereka untuk terbang dari kapal dan kemudian menghalau formasi hantu untuk tuan muda kastil api. "Jangan keluar!" teriak Huo tua. Melihat ini wajahnya tiba-tiba berubah drastis dan dia memanggil, akan tetapi itu sudah terlambat. Segera setelah orang-orang ini keluar dari kapal, seluruh formasi besar tiba-tiba melonjak di langit dan suara ratapan hantu melanda mereka, berubah menjadi kerangka, menggigit para ahli dari kastil emas itu. Kerangka ini dengan wajah-wajah mengerikan memancarkan hantu yang mengerikan, memberi orang perasaan jantung berdebar-debar. Namun banyak para ahli dari kastil api itu memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, dan sebelum mereka memahami kekuatan formasi ini, mereka secara alami tidak akan membiarkan hantu kerangka ini menggigit mereka, sehingga mereka semua dapat menghindarinya. Namun salah satu ahli nampak digigit oleh kerangka itu. Setelah digigit oleh kerangka itu, tiba-tiba ahli yang digigit itu langsung musnah. Adegan ini seketika membuat para ahli dari kastil api yang lainnya itu nampak terkejut, dan mereka merasa dingin di seluruh tubuh mereka. "Bunuh semua!" Teriakan dingin dari Xiao Jun itu datang dari segala arah. Dia tidak mengungkapkan sosoknya sama sekali. Namun di bawah kendalinya, kerangka yang tak terhitung jumlahnya berkedip lagi. Kerangka-kerangka itu dibagi menjadi 2 gelombang. Satu gelombang menggigit ke arah Huo tua, dan yang lainnya menggigit ke arah para ahli di kapal terbang. "Hancurkan!" kata Huo tua. Dia berteriak dan dia kemudian melayangkan tinjunya untuk membombardir kerangka-kerangka itu. Terjadi pertempuran berdarah. Banyak ahli dari kastil api itu digigit oleh kerangka-kerangka menakutkan dan seketika mereka mati di tempat dan musnah. Xiao Jun kemudian melambaikan tangannya dan segera sebuah cahaya hitam melesat keluar dari tangannya dan itu langsung menghantam kapal terbang. Gemuruh, seluruh kapal terbang berguncang dengan keras di bawah pengoboman itu. "Huo tua, selamatkan aku!" Di atas perahu terbang, tuan muda kastil api itu menunjukkan pandangan yang ketakutan di matanya dan dia berteriak ngeri. "Chen Shao, apakah kita akan bergerak sekarang?" Orang-orang dari kastil api itu tampaknya tidak dapat bertahan lagi, kata Yukiansu. Dalam kekosongan tertentu, Qin Chen dan yang lainnya bersembunyi di sana, selalu memperhatikan pertempuran. "Jangan khawatir, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah," kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Meskipun Xiao Jun berada di atas angin saat ini, tetapi dia selalu merasa bahwa segala sesuatu tidak akan sesederhana itu. Selalu ada sesuatu yang membuatnya samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Benar saja, pada saat Xiao Jun menunjukkan sosoknya, Huo tua tampaknya telah menunggu kesempatan ini. Dan segera dia langsung melayangkan cahaya api yang menakutkan ke arah Xiao Jun. Dan itu langsung menghantam tubuh asli Xiao Jun. Boom! Di bawah mata semua orang, sosok Xiao Jun tiba-tiba meledak. Huo tua tersenyum dengan gembira, tetapi segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun tubuh Xiao Jun meledak, tetapi tidak ada darah yang mengalir. Itu aneh, dan itu sepertinya menghilang begitu saja. Ya, ternyata yang diledakkan sebelumnya itu hanyalah bayangan hantu dari Xiao Jun. Dan Xiao Jun yang sebenarnya telah bersembunyi di dalam formasi hantu. Hahaha, Huo tua, tidak berguna.
di antara formasi Raja Hantuku ini. Kamu ingin melukai kursi ini, itu mimpi. Kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Dalam kekosongan, tawa Xiao Jun datang entah dari mana. Namun Anda tidak perlu khawatir, kursi ini akan memenggal Tuan Muda Kastil Apimu itu terlebih dahulu. Karena Tuan Muda Kastil Apimu itu telah menyinggung kursi ini beberapa kali. Kata Xiao Jun, dia berkata dengan dingin, dan segera cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Terus-menerus berputar, berubah menjadi susunan yang mempesona, meledak dengan panik ke arah kapal terbang Kastil Api Emas itu. Seketika kapal terbang terguncang, dan Tuan Muda Kastil Api itu nampak jatuh di kapal. Di saat yang sama, sosok Xiao Jun berkedip dan dia tiba-tiba muncul di depan Tuan Muda Kastil Api. Dan lalu meraih Tuan Muda Kastil Api itu di tangannya. Tuan Muda Kastil Api itu menjerit dan tubuhnya dan cepat diraih di tangan Tuan Xiao Jun. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dia juga seorang ahli guru suci jangka menengah. Tetapi di depan Xiao Jun, dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun di saat itu Huo Tua nampak melayangkan tinjunya ke suatu arah di formasi hantu itu. Dan tinjunya itu nampak menghantam sesuatu. Kekosongan tiba-tiba bergetar dan sesosok muncul. Itu adalah Xiao Jun dengan wajah pucat dengan jejak nyala api yang muncul di tubuhnya. Apa kamu, bagaimana kamu bisa melihat tubuhku yang sebenarnya? Kata Xiao Jun, dia melirik Huo Tua itu dengan dingin. Tetapi kemudian mencibir. Sayangnya Tuan Muda Kastil Apimu telah jatuh ke tanganku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir Tuan Muda Kastil Apiku jatuh di tanganmu? Kata Huo Tua, dia tiba-tiba mencibir. Apa katamu? Kata Xiao Jun, dia nampak terkejut. Pada saat berikutnya dia merasa bahwa di bawah tangannya sosok Tuan Muda Kastil Api itu tiba-tiba meledak. Dan di atas kapal terbang tiba-tiba sosok lain muncul menatap Xiao Jun dengan dingin. Itu adalah Tuan Muda Kastil Api. Xiao Jun memandangnya dengan kaget. Bagaimana mungkin orang ini melarikan diri dari tanganku? Tidak, ini semacam metode rahasia, semacam teknik pengganti. Gumam Xiao Jun di dalam hatinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.